Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang pengembangan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP pada mata kuliah Program Pengembangan Pembelajaran Biologi. Kami kelompok 5 yang beranggotakan Diah Rahma Suci, Mega Syafril, Sinta Humaira Arfen, Hilza Sonia Putri, dan Cindy Utami Ridwan. Materi yang akan dibahas pada pertemuan kali ini adalah pengertian dan fungsi RPP, pedoman yang diperlukan untuk penyusunan RPP, komponen-komponen yang harus dimuat dalam RPP, prinsip-prinsip penyusunan RPP, serta langkah-langkah penyusunan RPP. Yang pertama ada pengertian dan fungsi RPP. RPP merupakan pegangan bagi guru dalam rangka mengimplementasikan program pembelajaran yang sudah dituangkan di dalam silabus. Secara umum, RPP adalah rencana yang disusun oleh guru yang merupakan prosedur atau pelaksanaan dan manajemen pembelajaran untuk mencapai satu atau lebih KD yang telah dijabarkan dalam silabus. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Pasal 20, RPP adalah perencanaan proses pembelajaran maupun silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran yang memuat sekurang-kurangnya tujuan pembelajaran, materi ajar, metode pengajaran, sumber belajar, dan penilaian hasil belajar. Fungsi RPP sendiri ada fungsi perencanaan dan fungsi pelaksanaan. Nah, fungsi perencanaan itu RPP dapat mendorong guru lebih siap melakukan pembelajaran dengan perencanaan yang lebih matang. Sedangkan kalau untuk fungsi pelaksanaan, RPP berfungsi untuk mengefektifkan proses pembelajaran dengan apa yang direncanakan, sehingga pembelajaran dapat berjalan dengan lancar. Selanjutnya ada pedoman yang diperlukan untuk RPP. Pedoman yang diperlukan dalam RPP yaitu kompetensi yang direncanakan dalam RPP harus jelas, konkret, serta mudah dipahami. Selanjutnya RPP itu harus sederhana dan fleksibel. RPP yang dikembangkan bersifat menyeluruh, utuh, dan jelas, serta harus berkoordinasi dengan komponen pelaksana program sekolah. Pada Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016, itu membahas tentang pedoman penyusunan RPP. Pada Permendikbud Nomor 81A Tahun 2013, membahas tentang komponen RPP, prinsip pengembangan RPP, alur penyusunan RPP, serta sistematika RPP. Selanjutnya pada Permendikbud Nomor 103 Tahun 2014, yang membahas tentang urutan penyusunan komponen RPP. Materi yang ketiga adalah komponen-komponen yang terdapat dalam RPP. Yang pertama, kami menampilkan komponen-komponen yang terdapat dalam RPP KTSP. Yang pertama ada identitas dari mata pelajaran yang meliputi nama sekolah atau satuan pendidikannya, kelas, semester, program, misalnya IPA atau IPS untuk SMA. Selanjutnya ada mata pelajaran, tema pelajaran, dan jumlah pertemuan. Bagian-bagian ini harus berurutan dan terletak setelah judul RPP. Selanjutnya ada standar kompetensi, ada kompetensi-kompetensi dasar, ada indikator pencapaian kompetensi, tujuan pembelajaran, materi ajar, alokasi waktu, metode pembelajaran, kegiatan pembelajaran yang memuat pendahuluan, inti, dan penutup. Selanjutnya ada penilaian hasil belajar serta sumber belajar. Sedangkan pada RPP Kurikulum 2013 memuat identitas sekolah, yaitu nama satuan pendidikannya, ada identitas mata pelajaran atau tema serta subtemanya, ada kelas dan semester, materi pokok, serta alokasi waktu yang ditentukan sesuai dengan keperluan untuk pencapaian KD dan beban belajar dengan mempertimbangkan jumlah jam pelajaran yang tersedia dalam silabus dan KD yang harus dicapai. Komponen selanjutnya ada tujuan pembelajaran yang dirumuskan berdasarkan KD dengan menggunakan kata kerja operasional yang dapat diamati dan diukur, yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
Selanjutnya ada kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Ada materi pembelajaran yang memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan dan ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan indikator ketercapaian kompetensi. Ada metode pembelajaran yang digunakan oleh pendidik untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik mencapai KD yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan KD yang akan dicapai. Komponen selanjutnya ada media pembelajaran yang berupa alat bantu proses pembelajaran untuk menyampaikan materi pelajaran. Ada sumber belajar yang dapat berupa buku, media cetak, dan elektronik, alam sekitar atau sumber belajar lain yang relevan. Selanjutnya ada langkah-langkah pembelajaran yang dilakukan melalui tahapan pendahuluan, inti, dan penutup, serta yang terakhir ada penilaian hasil pembelajaran. Materi yang keempat adalah prinsip-prinsip dalam menyusun RPP. Nah, prinsip-prinsip penyusunan RPP itu sendiri adalah kita harus memperhatikan perbedaan individu peserta didik, mendorong partisipasi aktif peserta didik, mengembangkan budaya membaca dan menulis, memberikan umpan balik dan tindak lanjut, memiliki keterkaitan dan keterpaduan, menerapkan teknologi dan informasi serta komunikasi, memiliki keterkaitan dan keterpaduan antar kompetensi atau antar muatan. RPP harus sederhana dan fleksibel, serta harus ada koordinasi antar komponen pelaksanaan program di sekolah. Materi yang kelima adalah langkah-langkah penyusunan RPP. Langkah pertama yang kita lakukan adalah mencantumkan identitas. Identitas itu sendiri terdiri atas nama satuan pendidikan, yaitu nama sekolah tempat pelaksanaan pembelajaran. Ada nama mata pelajaran, yaitu nama pelajaran yang sesuai dengan struktur kurikulum. Selanjutnya ada kelas atau semester, yaitu jenjang kelas yang sesuai dengan pengaturan kelas. Ada program studi, kategori jurusan, dan rombongan belajar. Yang terakhir ada jumlah pertemuan, yaitu jumlah alokasi waktu pembelajaran dan jumlah frekuensi pertemuan atau tatap muka yang direncanakan. Langkah yang kedua ada menentukan SK, yaitu kualifikasi kemampuan minimal peserta didik yang menggambarkan penguasaan pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang diharapkan dicapai pada setiap kelas atau semester pelajaran. Langkah yang selanjutnya kita harus menentukan KD. KD itu yaitu sejumlah kemampuan yang harus dikuasai peserta didik dalam mata pelajaran tertentu. Langkah yang keempat, kita merumuskan indikator. Indikator merupakan perilaku yang dapat diukur atau diobservasi untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar tertentu yang menjadi acuan penilaian mata pelajaran. Indikator merupakan ciri perilaku atau gambaran bahwa peserta didik telah mencapai KD. Nah, indikator ini merupakan penanda pencapaian KD yang ditandai oleh perubahan perilaku yang berupa sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Indikator dikembangkan sesuai dengan karakteristik peserta didik, satuan pendidikan, dan potensi daerah. Indikator dirumuskan menggunakan kerja operasional yang terukur atau terobservasi. Nah, indikator merupakan dasar untuk menyusun alat penilaian. Kelima yang kita lakukan adalah merumuskan tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran yaitu output atau hasil langsung dari satu paket kegiatan pembelajaran yang berupa gambaran dari proses dan hasil belajar yang dapat dicapai oleh peserta didik sesuai dengan kompetensi dasar yang telah ditentukan. Contohnya, peserta didik dapat menjelaskan mekanisme peredaran darah pada manusia. Langkah yang keenam, menentukan materi pembelajaran. Komponen materi pembelajaran ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan indikator pencapaian kompetensi. Nah, untuk memudahkan penetapan materi, dapat mengacu pada indikator. Selanjutnya, menentukan metode pembelajaran. Metode pembelajaran itu meliputi pendekatan,
model, dan metode pembelajaran yang digunakan oleh guru untuk mewujudkan suasana dan proses belajar sehingga peserta didik mencapai kompetensi dasar atau seperangkat indikator yang telah ditetapkan sebelumnya. Langkah selanjutnya yang kita lakukan adalah menetapkan kegiatan pembelajaran. Nah, kegiatan pembelajaran itu dibagi menjadi 3 bagian. Ada kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Kegiatan pendahuluan itu sendiri meliputi orientasi, di mana orientasi ini merupakan upaya memusatkan perhatian anak didik pada materi yang akan digunakan. Selanjutnya ada apersepsi, di mana kita memberikan persepsi awal pada peserta didik tentang materi yang akan diajarkan. Lalu ada motivasi, yaitu gambaran manfaat mempelajari materi pembelajaran tersebut. Lalu ada pemberian acuan, serta pembagian kelompok belajar, dan mekanisme pelaksanaan pembelajaran. Kegiatan selanjutnya adalah kegiatan inti yang berisi langkah-langkah sistematis yang dilalui peserta didik untuk dapat mengkonstruksi ilmu sesuai dengan skema. Kegiatan inti ini sendiri meliputi eksplorasi, di mana melibatkan peserta didik mencari informasi yang luas dan dalam tentang topik atau tema materi yang akan dibahas atau sedang dibahas. Selanjutnya ada elaborasi, di mana kita membiasakan peserta didik membaca dan menulis materi yang beragam melalui tugas tertentu yang bermakna. Selanjutnya ada konfirmasi. Kita memberi umpan balik yang positif dan penguatan dalam bentuk lisan, tulisan, maupun isyarat dan hadiah tentang keberhasilan kerja peserta didik. Kegiatan yang terakhir ada kegiatan penutup yang meliputi guru mengarahkan peserta didik untuk membuat rangkuman atau kesimpulan. Lalu, guru memeriksa hasil belajar peserta didik serta memberikan tindak lanjut pembelajaran. Langkah selanjutnya adalah memilih sumber belajar. Penentuan sumber belajar ini didasarkan pada SK dan KD serta materi ajar, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi. Sumber belajar mencakup sumber rujukan, lingkungan, media, narasumber, alat, dan bahan. Nah, sumber belajar ini ditulis secara lebih operasional. Jika kita menggunakan buku sebagai sumber belajar, maka kita harus menuliskan judul buku, pengarang, serta halaman. Sedangkan jika kita menggunakan bahan ajar yang berbasis ICT, maka kita harus menuliskan nama file, folder penyimpanan, dan bagian file yang akan digunakan atau alamat websitenya. Langkah yang terakhir, kita menentukan penilaian hasil belajar. Penilaian hasil belajar yaitu prosedur dan instrumen penilaian hasil belajar yang disesuaikan dengan indikator pencapaian, kompetensi, dan standar penilaian. Baiklah, Ibu dan teman-teman, itulah materi yang dipaparkan oleh kelompok 5 tentang pengembangan RPP. Salah dan janggal kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.